Ya pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, mari kita simak dulu jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta 3 tahun terakhir ini. Ya, ini adalah jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta dalam 3 tahun terakhir. Kalau dilihat dari Januari hingga Maret 2019 ada sekitar 414 insiden kebakaran. Lalu untuk Januari hingga Maret 2020 ini angkanya berkurang 382 insiden kebakaran. Sementara untuk tahun ini di Januari hingga Maret 2021 ada sekitar 331 insiden kebakaran. Ya, itu jumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dan memang angkanya sebenarnya menurun begitu ya untuk tahun ini di 331 insiden kebakaran di Jakarta. Mas Yayat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muhtar adalah bagaimana bisa menghadirkan hidran gitu ya dari 200 titik di Jakarta ini. Tapi begitu sulit karena proses pemberian lahannya itu yang agak sulit. Nah, apakah ada input mungkin yang bisa diberikan sehingga ini bisa didengar oleh Pemda setempat? Yang paling bagus adalah koordinasi dengan PDAM ya, oleh PAM ya. Karena bagaimanapun hidran itu tekanannya, barnya harus kenceng gitu. Makanya tadi usulan Pak Mukhtar harus ada rumah pompanya supaya tekanan itu airnya bagus sehingga hidran bisa maksimal. Nah, sekarang kan menjadi titiknya di mana? Kelemahan terbesar dari pembangunan hidran di Jakarta ini adalah pada jaringan perpipaannya. Karena belum tentu lingkungan perumahan yang ada itu, PAM belum tentu ada yang bisa masuk, apalagi pemukiman yang cukup padat. Ya. Jadi otomatis sekarang untuk pemasangan titik pada daerah yang rawan bencana, kalau seumpamanya belum ada jaringan perpipaan yang masuk, perlu dikoordinasikan dengan pihak penyedia air yang dari pihak PAM lah misalnya. Jadi otomatis kita bisa petakan sekian RW rawan, maka ada akses untuk penyediaan hidran. Terus yang kedua, ini kan terkait dengan upaya bagaimana bisa mengakses kepada kawasan pemukiman yang padat. Nah, sekarang harus diakui pemukiman Jakarta itu sangat sempit-sempit di beberapa tempat. Bahkan jarak antar bangunan sudah tidak ada. Kalau saya bilang mengatakan matahari mahal di sana. Karena tertutup sama atap-atap rumah. Jadi otomatis ini akan menyulitkan upaya kita untuk melakukan pemadaman. Nah, bagaimana caranya inisiatif dari RT dan RW di kawasan RT RW yang rawan bencana? Karena dikatakan oleh Pak Mukhtar, dalam 1 atau 2, 3 tahun dalam satu RT, RW atau kelurahan bisa terjadi kebakaran yang sama. Jadi otomatis kawasan-kawasan itu perlu diberikan akses bagi upaya membuat gang-gang kebakaran. Harus ada kerelaan. Dulu zamannya Pak Jokowi sempat ada itu rumah deret, difasilitasi masyarakatnya, kemudian masyarakat merelakan jalan di depan rumahnya diperlebar menjadi 2 meter. Otomatis ini kan sangat membantu. Kemudian tentang persoalan titik hidran. Titik hidran itu kalau bisa itu dimasukin ke Google Map gitu. Titik-titiknya. Jadi begitu ada itu orang tahu di mana titik lokasi yang ada hidran. Selain hidran juga perlu ada kolam-kolam retensi. Itu sangat penting ya, karena bagi kita kadang-kadang untuk mencari lokasi air yang tersedia dan cukup besar itu kadang-kadang cukup jauh. Dan ini kalau kebakarannya besar, penyediaan air itu kadang-kadang harus cukup dan maksimal. Baru yang terakhir yang kita sarankan adalah bagaimana kita mengurangi risiko terjadinya korban jiwa karena ruang evakuasi di lingkungan permukiman itu banyak yang tertutup, seperti kasus yang terjadi di Matraman. Itu masyarakat sebaiknya kalau memilih tempat tinggal rumah kontrakan, perhatikanlah rumah itu apakah merupakan gang buntu, sulit keluar, ada akses atau tidak. Pemahaman ini penting karena sekarang ini dengan kondisi situasi yang begitu tinggi akan kebutuhan rumah, banyak orang memaksimalkan tanah miliknya gitu. Kalau bisa tanah itu ditutup, dihabiskan saja. Betul kata Bang Mukhtar, ujung-ujungnya tuh harga tanah itu luar biasa, apalagi Jakarta Pusat. Itu per meternya bisa puluhan juta. Kadang-kadang ini menjadi masalah. Maka saya mengatakan yang menyediakan ini kan bukan Damkar, Pak.
maka kita harus tanya kepada PUPR atau permukiman bagaimana anggaran-anggaran yang terkait dengan penyediaan lahannya. Jadi ada sinergi, ada kolaborasi, dan kalau bisa RT RW atau lurah itu melaporkanlah permintaan agar dibangunkan hidran di lokasi mereka. Ya. Karena selama ini orang begitu ada kebakaran cepat lupa juga ketika dia sibuk dengan upaya-upaya untuk membangun kembali. Sekali lagi, bahaya kebakaran bisa berulang-ulang terjadi jika sesudah kebakaran masyarakat dibiarkan membangun rumahnya menurut caranya sendiri-sendiri. Itu sangat berbahaya. Ya. Karena bahannya pasti didapat dengan cara yang mungkin jauh dari standar keamanan. Itu yang terpenting. Tapi ini problemnya adalah tadi seharusnya pemukiman padat penduduk ini kan bisa direlokasi, Mas Yayat ya. Karena tadi sarannya adalah lebih baik rusun begitu karena kan itu lebih jelas begitu dari sisi bahan bangunannya. Lalu ini seperti apa inputnya soal relokasi ini? Apakah mungkin kita lakukan? Sementara kita tahu kan kalau Jakarta kan tanahnya mahal sekali, lahannya juga sulit. Ya. Nah, pertama begini, di lokasi eks kebakaran itu harusnya didata dulu. Apakah rumah itu sertifikatnya milik pribadi atau bukan? Ya. Tanah negara atau bukan? Tanah milik orang lain atau bukan? Yang menjadi masalah ketika ada upaya untuk melakukan revitalisasi, itu terbentur kepada status kepemilikan tanah. Kalau merekanya biasa mengerti melakukan konsolidasi tanah, artinya tanahnya ditata ulang, kemudian dibangunkan rumah susun, itu menarik, bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, relokasi ke rumah susun pun penting. Nah, kalau bisa saran kita, carilah atau bangunlah rumah susun di lokasi tempat asal kejadian kebakaran itu sehingga mereka tidak jauh dari tempat kerjanya, sekolahnya, belanja atau apa saja. Nah, yang menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana membuat rumah susun yang terjangkau, karena prakteknya yang terjadi di kita banyak yang dipindahkan ke rumah susun ternyata banyak juga yang nunggak gitu. Nah, dari rumah susun sendiri itu sebetulnya memberikan garansi bahannya bagus, ya kan? Terjamin, aman, air cukup, dan itu membantu orang dari kejadian-kejadian bencana. Tapi pertanyaannya kadang-kadang banyak orang merasa rumah susun itu bukan rumah saya gitu. Jadi ownership-nya nggak ada untuk menjaga sama-sama begitu ya. Oke. Iya. Baik, Pak Muhtar, koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, misalnya PDAM tadi untuk memunculkan pompa, hidran, kemudian juga tadi yang saya bold soal PLN juga. Ini kan juga Mas Yayat tadi juga bilang ada banyak yang juga menggunakan listrik dari pihak lain begitu, dan juga kesadaran masyarakat serta vokasinya juga sangat kurang begitu dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran. Ini bagaimana kolaborasi dan elaborasi yang bisa dilakukan Damkar dengan stakeholder terkait? Ya, baik Mbak Popi, terima kasih. Ini beberapa waktu lalu mungkin di daerah Jakarta Barat ya, itu ada kolaborasi antara pihak swasta dengan yang mengganti atau memperbaiki daripada instalasi-instalasi perumahan-perumahan tadi yang mungkin kabel-kabelnya sudah kadaluarsa dan sebagainya. Itu karena mungkin ranahnya yang berkaitan dengan listrik ini adalah kan kewenangannya ada di PLN ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kita ketika kita terjadi kebakaran, yang jadi kendala pada saat kita ini terjadi kebakaran, karena awalnya kita terima berita kebakaran itu kan hanya kita saja, sehingga kita begitu baru-baru itu kita memberikan informasi kepada petugas PLN. Itu salah satu bagian daripada hambatan-hambatan juga kita ketika kita menangani kebakaran-kebakaran awal. Nah, ketika kita juga baru sampai itu, jadi kita seorang diri, jadi tidak ada keamanan. Jadi kita selaku fighter juga, selaku pemadam kebakaran juga sebagai selaku keamanan. Nah, ini yang jadi hambatan-hambatan buat kita, kendala-kendala kita ketika kita terjadi kebakaran di daerah-daerah padat huni. Kalau barangkali di daerah tertata mungkin nggak seperti kita di daerah-daerah padat huni, karena di daerah padat huni tadi kan masyarakat yang memang saking panik dan sebagainya mungkin memikirkan harta benda masing-masing, sehingga mereka juga pikirnya itu dalam kondisi panik, yang kami anggap itu wajar-wajar saja gitu. Baik, oke, baik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini didengar oleh
pemerintah setempat dan juga stakeholder terkait untuk terus bagaimana caranya meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Mas Yayat, terima kasih untuk waktunya bersama kami dan juga Pak Muhtar, terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali.